termasuk hubungan harta juga. Makanya sebelum Ramadan ini bersihkan semua harta nih. Kalau masih jalan lesingnya ini pikir-pikir baik-baik. Kita mau berharap barokah nih di bulan Ramadan, tapi dengan lesing ada akad riba, ini akan menghalangi kebaikan itu, Pak. Tapi Baal Ustaz, aku tidak bisa selesaikan. Meski begitu, ini bukan menjadi ya mengurangi semangat ibu bapak. Aku malas mulai malam ini, aku bertekad takkan datang ke Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Aku lesingku belum lunas, kata Ustadz pun tak dapat juga barokah, mendingan aku di rumah. Itu tak boleh menghilangi semangat. Semangat tetap berjamaah. Ya, jaga ukhuwah kita, hidupkan siang dan malam Ramadan, ikhtiar yang maksimal, selesaikan urusan perkara harta kita. Nah, dengan begitu insya Allah. Tapi kalau tidak, kita cuek, alah apa-apa lah nih, selama ini tak pernah dibahas tentang harta. Kalau puasa, ya puasa saja, tak ada urusan tentang harta. Kita cuek dengan itu, Bapak Ibu. Yakinlah keluar kita dari Ramadan, kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan tak dapat kita raih. Ingat kisahnya Ibrahim bin Adham kan? Kisah karena sebiji kurma aja, Pak, doanya terhalang. Sebiji cuma kurma, padahal biji kurma itu dia mengira kurma dia. Saya yakin orang yang menjual kurma itu juga tak akan mempersoalkan sebiji kurma itu, ya. Tapi kenapa kurma itu bisa menghalangi? Karena secara asal kepemilikan kurma itu bukan miliknya Ibrahim, tapi kurma itu milik pedagang kurma. Jadi kalau kurma itu tidak diridhoi, tidak diikhlaskan oleh pemiliknya, maka itu akan kembali kepada Ibrahim bin Adham. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika bermunajat, berdoa, doanya tidak nyampai, terhijab, Pak. Begitu juga. Kenapa? Karena ada yang haram dengan tubuhnya, ada yang menempel di tubuhnya, masuk ke tubuhnya, bukan haknya dia. Itu membuat doanya saja terhijab oleh Allah. Apalagi kalau sempat kita melakukan dosa besar. Riba itu dosa besar, Pak. 7 dari dosa yang membuat kita binasa, celaka. Salah satunya apa? Wa aklar riba, para pemakan riba, para pengambil, pengasih, tukang tulis, jadi saksi. Kalau harta riba kita punya, kita melakukan riba, itu menghalangi kebaikan demi kebaikan. Maka dari itu, baik, intinya Bapak Ibu, sucikan diri kita sebelum masuk Ramadan. Barokah di Ramadan akan kita raih, termasuk barokah harta. Tapi ingat, harta yang barokah, harta yang diinfakkan, harta yang menuntun kita kepada kebaikan. Maka jangan lewatkan di bulan Ramadan kecuali berinfak. Hari demi hari dimaksimalkan dia. Apa yang kita punya kita infak, walaupun cuma sekedar 1 potong 2 potong semangka, kita infak, ya kan? Memberikan tajil. Kalau perlu antar setiap sore gori masjid nih, minimal, Pak. Apa yang kita masak di rumah antar, kalau kolak semangkuk, kalau cendol segelas. Itu bagian dari tuntunan mengukur kalau apa yang kita punya terkait harta itu barokah atau tidak. Tapi kalau di bulan Ramadan semakin sampilik karing, itu bahaya tuh. Yaitu indikasi tolak ukur yang kita punya terkait harta itu tidak barokah. Kalau pelit kita, itu tidak barokah, tapi itu istidraj, ya. Istidraj itu sesuatu yang kita pandang baik, tapi itu bukan kebaikan, melainkan itu azab. Allah cuma menunggu waktu. Ketika Allah nanti ambil nikmat kebaikan demi kebaikan itu, kita akan berputus asa, ya, dengan apa yang telah kita perbuat. Maka sebelum istidraj itu terjadi, ya, barokah Allah sudah siapkan. Maka raihlah barokah sebanyak mungkin di bulan Ramadan dengan cara apa? Ya, mensucikan diri kita. Dosa dengan Allah minta ampun, taubat, istighfar. Dosa dengan sesama selesaikan sesuai persoalan masalahnya. Kalau hutang minta maaf, kalau belum bisa dilunasi minta maaf, ya. Atau kalau orang itu mau melunasi, alhamdulillah, diputihkan, alhamdulillah. Tapi kalau lesing harus selesaikan juga, Pak. Itu tidak bisa itu. Ya, ini saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, tapi begitulah faktanya, ya.